hari Minggu semuanya. Shalom adik-adik. Kakak harap semuanya kabar baik ya. Ya, adik-adik yang di rumah, mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Semua sudah mengambil tempat. Bunyi-bunyian televisi sudah dimatikan. Ya, kita siapkan hati kita mulai ibadah kita dan semuanya bangkit berdiri. Mari kita semua berdiri adik-adik ya. Kita akan memuji Tuhan. Kita menyanyi dari PKJ 4, angkatlah hatimu pada Tuhan. Angkatlah hatimu pada Tuhan, bunyikan kecapi dan menari. Jangan lupa bawa persembahan. Mari kawan, ajak teman menyembah. Sorak-sorak haleluya. Mari, mari, mari nyanyilah. Pujilah Tuhan yang Maha Kudus. Mari kawan, ajak teman bernyanyilah terus. Perhatikan liturginya, kita masuk dalam khotbah. Ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Salam kepadamu, hai orang kudus. Dan bagimu juga. Ya, adik-adik, bagaimana kabarnya? Semua baik? Sama dengan kita ya kakak ya? Iya, bersyukur hari ini kita bersyukur semua karena- sehat ya. Ya, karena sampai hari ini, sekalipun kita ibadah masih di rumah kita masing-masing, tapi kita diberi kesehatan ya Benar kakak ya, Kakak Retno. untuk datang kepada Tuhan, dan kita wajib bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan begitu baik memelihara kita, melindungi kita, bahkan menjaga kesehatan kita. Ya. Baiklah adik-adik ya. Sekarang kita akan bermazmur bersama-sama ya. Kita akan membaca bergantian dari Mazmur 103. Nah, adik-adik sudah disiapkan Alkitab kita masing-masing. Kita akan bermazmur secara berbalasan. Ya, kakak akan membaca bagian yang keluar dan Kak Omik bersama adik-adik semua membaca bagian yang masuk ke dalam. Kita baca dari Mazmur 103 ayat 1 sampai yang kelima. Mazmur 103 ayat 1 sampai 5, demikian firman Tuhan. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Amin. Amin. Kita merespon Mazmur pujian tadi dengan kita memuji Tuhan dari Kidung Ceria 129. Puji Yesus.
selamat. Langit bumi maklumkan kasih-Nya. Haleluya, nyanyilah para malaikat. Kuasa hormat berilah kepadanya. Selamanya Yesus gembala kita. Siang malam kita didukung-Nya. Puji Dia, beritakan keagungan-Nya. Puji Dia, mari bernyanyilah. Adik-adik yang terkasih, sepanjang 1 minggu yang sudah berlalu, sadar atau tidak sadar ya Kakak Retno, Iya. pasti kita sudah melakukan hal-hal yang sudah mendukakan orang tua kita, saudara-saudara kita, Ya. bahkan Bahkan terlebih mendukakan ya. hati Tuhan. Nah, karena itu saat ini kita akan masuk dalam akad pengakuan dosa. Adik-adik perhatikan liturginya. Yuk kita mulai. Ya Tuhan, kami mengaku bahwa kami berdosa dalam pikiran, perkataan, dan seluruh tingkah laku kami. Kami mohon, ampunilah kami. Amin. Setelah kita mengaku dosa-dosa kita di hadapan Tuhan, dengan ketulusan hati kita, pasti Tuhan juga akan menerima pengakuan dosa kita. Dan Tuhan pun memberikan anugerah kepada kita melalui berita anugerah yang terambil dari Mazmur 103 ayatnya yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih-Nya. Oleh karena itu adik-adik, kita tidak perlu takut ketika kita harus mengakui dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Karena Tuhan itu adalah penyayang dan pengasih. Ya. Selain berita anugerah yang diberikan Tuhan kepada kita, Tuhan juga memberikan petunjuk hidup baru bagi kita semua. Yang terambil dari Mazmur 103 ayatnya yang ke-17 dan 18. Demikian firman Tuhan. Tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan Dia. Dan keadilannya bagi anak cucu, bagi orang-orang yang berpegang pada perjanjiannya dan yang ingat untuk melakukan titahnya. Adik, kita sudah mengaku dosa kita sudah mendapatkan petunjuk hidup baru dari Tuhan. Dan kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita memuji Tuhan dengan kidung pujian, kidung suara Yesus ku dengar. Hai mari
jiwaku yang letih lesu dibuatnya lega. Sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, adik-adik, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan sorga, pada pagi hari ini Tuhan, kami datang menyerahkan seluruh hidup dan kehidupan kami. Biarlah kiranya Tuhan yang akan melengkapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Saatnya kami akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Roh Kudus Tuhan menolong kami, menolong Kakak Retno yang akan memberitakan kebenaran firman Tuhan, menolong adik-adik kami di rumah untuk boleh menjadi pendengar dan terlebih boleh menjadi pelaku-pelaku firman. Berfirmanlah Tuhan kepada kami, sebab sesungguhnya kami semua sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam anak-Mu Yesus Kristus, kami membawa doa kami. Amin. Adik-adik yang terkasih, masih ingat kita dengan firman Tuhan pada minggu yang lalu, di mana Abraham dipanggil Tuhan untuk meninggalkan tempat kelahirannya. Ya, ternyata Abraham lebih mengasihi Tuhan dibanding dengan anaknya. Abraham lebih mengasihi Tuhan dengan dia rela mengorbankan anaknya, menyerahkan anaknya yang tunggal. Padahal adik-adik tahu kan bahwa rencana Tuhan akan memberikan keturunan yang banyak, bahkan keturunan Abraham akan menguasai bumi ini. Tetapi ketika Tuhan meminta anaknya untuk dikorbankan, dia dengan sukacita memberikan anaknya. Karena Abraham percaya bahwa Tuhan pasti mempunyai rencana yang indah dalam kehidupannya. Nah, akhirnya Tuhan tahu bahwa Abraham benar-benar mengasihi Tuhan. Abraham benar-benar takut akan Tuhan. Nah, adik-adik, Abraham mempunyai pelayan ya, yang setia. Dia adalah pimpinan dari pelayan di situ ya, yang paling dipercaya oleh Abraham, yaitu Eliezer. Lalu Eliezer dipanggil Abraham, disuruh bersumpah di hadapan Abraham. Karena Abraham ingin agar anaknya menikah ya, punya istri. Tetapi ada syaratnya. Jadi Eliezer disuruh bersumpah demikian. Eliezer disuruh mencari istri untuk anaknya, yaitu Ishak ya. Tetapi syaratnya dia bukan perempuan dari Kanaan. Itu syarat yang pertama. Yang kedua, Eliezer tidak boleh membawa anaknya keluar dari tanah Kanaan. Karena tanah Kanaan adalah tanah yang dijanjikan Tuhan kepada Abraham. Eliezer tidak boleh dibawa keluar. Yang ketiga,
Eliezer harus mengambil istri untuk Abraham dari kaum keluarganya. Jadi Eliezer harus kembali ke kampung halamannya Abraham. Dia harus mencari dari sanak keluarganya untuk keturunan, untuk menjadi istri dari Abraham. Janji itu atau sumpah itu akan putus apabila Eliezer sudah mendapatkan calon istri untuk Ishak. Dan ketika perempuan itu mau dibawa keluar dia tidak boleh, jadi perjanjian itu putus, berhenti. Jadi orang itu harus dibawa ke tanah Kanaan. Tugas itu berat ya adik-adik ya, karena syarat itu harus dipenuhi. Syarat itu harus dipenuhi. Tetapi Eliezer karena dia hidup lama bersama dengan Abraham, dia tahu bahwa Tuhan Allahnya Abraham itu Allah yang baik, yang akan menuntun dia. Jadi dia percaya bahwa Tuhan Allahnya Abraham ini akan menolong Eliezer untuk mendapatkan istri bagi Ishak. Akhirnya Eliezer pun pergi dengan mengambil 10 ekor onta dan membawa barang-barang yang akan diberikan kepada calon istri dari Ishak. Ketika dia sudah pergi menuju daerah Mesopotamia ya, daerah tempat Abraham, keluarga Abraham di sana. Pada petang hari dia berhenti di sumur ya, itu dimana kebiasaan mereka pada gadis-gadis ini pada petang hari itu akan mengambil air di situ. Dan dia meminta petunjuk dari Tuhan. Dia berdoa bahwa perempuan yang akan menjadi calon istri dari tuannya ini, jika dia meminta air untuk dia minum, dia akan menawarkan bahkan untuk memberikan minum untuk unta-untanya. Ketika gadis-gadis itu datang, dia mendekati salah seorang gadis, ya, sudah mengambil air. Dia minta, berikanlah air untuk aku minum. Dan kemudian gadis itu memberikan kepada Eliezer. Kemudian bahkan dia menawarkan, kalau begitu biarlah onta-ontamu juga aku beri minum sampai kenyang. Eliezer berpikir, ternyata Tuhan benar-benar mendengarkan doanya. Petunjuk yang dia minta diberikan dengan nyata oleh Tuhan. Kemudian Eliezer pun bertanya, kamu anak siapa? Tinggalnya di mana? Dan dia mengatakan bahwa dia bercerita, gadis itu bercerita tentang keluarganya. Dan dia mengatakan bahwa namanya adalah Ribka. Kemudian gadis ini mengatakan bahwa di rumahnya dia juga ada tempat untuk menginap, bahkan jerami untuk unta-untanya makan. Banyak tersedia di rumahnya. Sehingga akhirnya Ribka berlari pulang dan memberitahukan kepada orang tuanya bahwa ada orang yang mau datang menginap ke situ. Akhirnya saudara Ribka yaitu Laban berlari menjumpai orang asing itu. Dan mereka dibawa pulang ke rumahnya. Dia bercerita bahwa dia adalah utusan dari Abram atau Abraham. Kemudian mereka diterima di rumahnya
Mereka boleh menginap di situ, bahkan unta-untanya diberi makan. Dan ketika mereka dijamu makan, Eliezer pun mengatakan dia tidak akan makan makanan ini sebelum tugas yang diberikan tuannya ini disampaikan. Dan dia bercerita bahwa dia diutus oleh Abram untuk mencari seorang istri bagi anaknya yang bernama Ishak. Dan dia sudah mendapatkan petunjuk dari Tuhan sesuai dengan apa yang dia inginkan, dan dia sudah mendapatkan bahwa Ribka itulah yang dia inginkan. Dan akhirnya keluarga Ribka menerima bahwa Ribka mau menerima menjadi suami Ishak. Nah, ternyata itu semua sesuai dengan apa yang diminta oleh Eliezer kepada Tuhan. Jadi, apa yang direncanakan dan apa yang dimintakan kepada Tuhan, semua dijawab oleh Tuhan dengan benar, dengan nyata. Dan akhirnya Eliezer pun bersujud di hadapan Tuhan, mengucap syukur kepada Tuhan bahwa apa yang direncanakan boleh berjalan turut dengan kehendak Tuhan. Nah, adik-adik, apa yang bisa kita petik dari cerita tadi? Bahwa ketika kita melakukan segala sesuatu, kalau kita mau mengandalkan Tuhan, pasti Tuhan akan menolong kita. Jadi jangan kita takut ketika kita harus menjalankan sesuatu atau kita harus mengerjakan sesuatu. Percaya bahwa Tuhan pasti akan menolong ketika kita mau mengandalkan Tuhan. Adik-adik, cerita itu bisa kita baca dari kitab Kejadian pasalnya yang ke-24. Jadi nanti kakak minta adik-adik untuk membacanya dari kitab Kejadian pasal 24 ayat 1 sampai yang ke-29. Sebenarnya kalau dalam perikop bacaan kita adalah sampai ke ayatnya yang ke-67. Tapi adik-adik bisa membacanya sampai yang ke-29. Di mana akhirnya keesokan harinya Eliezer minta diri untuk kembali ke Kanaan dengan membawa Ribka. Tetapi ibunya Ribka dan Laban meminta untuk tinggallah dulu kira-kira 1 minggu baru mereka boleh pergi. Karena Eliezer mengatakan bahwa tugasnya harus segera diselesaikan, maka dia tidak bisa menunda waktu lagi dan dia harus segera kembali pada tuannya. Dan akhirnya Ribka bersama Eliezer pun kembali ke Kanaan. Dan di sana akhirnya Ribka menjadi istri dari Ishak, dan Ishak sangat mengasihi Ribka. Demikian firman Tuhan pada hari ini. Nah, tema cerita kita adalah mengandalkan Tuhan dalam setiap rencananya. Amin. Nah, adik-adik, untuk merespon firman Tuhan yang sudah kita dengar tadi, kita akan memuji Tuhan, menyanyikan kasih setia Tuhan. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya.
tiba saatnya kita akan memberikan tanda ucapan syukur kita sebagai nats pembimbing kita dari Mazmur 103 ayat 1 sampai 2. Mazmur 103 ayat 1 sampai 2 dari Daud, pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Sambil memberikan persembahan, kita mengiringi dengan menyanyikan PKJ 149, ucap syukur pada Tuhan. Ucap syukur pada Tuhan karena kita diselamatkan oleh-Nya. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Nyanyikanlah dengan riang karena kasih setia Tuhan, nyanyilah. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Adik-adik, mari saat kita berdoa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kembali kami datang kepadamu, mengucap puji dan syukur kami kepada Tuhan. Karena kami masih diberi waktu dan kesempatan untuk datang beribadah kepada Tuhan pada pagi hari ini. Kami boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Kami boleh belajar melalui iman percaya dari Eliezer. Ketika menjalankan tugas, senantiasa memohon petunjuk daripada Tuhan. Sehingga semua yang dilakukan berhasil seturut dengan kehendak Tuhan. Kami juga mau melakukan seperti itu, Tuhan. Ajarkan kami sebagai anak-anak-Mu, anak-anak sekolah minggu, untuk setia kepada Tuhan dan selalu mengandalkan Tuhan dalam setiap aktivitas kami. Baik dalam kami belajar, baik dalam kami beraktivitas dimanapun kami berada. Sehingga kami senantiasa boleh merasakan sukacita karena kami senantiasa dibimbing oleh Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini. Kami bersyukur karena kami masih bisa melakukan segala sesuatunya meskipun masih di dalam rumah karena pandemi COVID ini. Kami tetap bisa bersekolah meskipun hanya dari rumah. Namun kamu percaya jika Tuhan memberkati kami akan tetap bisa mendapatkan ilmu yang baik, yang banyak, dan kami bisa tetap belajar dengan tekun. Berkati anak-anak kami semua di dalam belajar dari rumah. Tetap berikan ketekunan, tambahkan kepandaian bagi kami semua, anak-anak sekolah minggu. Ini juga berdoa buat teman-teman kami, jika ada yang sakit, Tuhan, tolong sembuhkan mereka, sehingga mereka bisa pulih kembali, dan bahkan tetap bisa belajar dengan baik. Berkati kedua orang tua kami, papa mama kami, di dalam mendidik
anak-anak-Mu. Berikan mereka ketekunan, berikan mereka kesabaran, bisa mengantar anak-anak kami semua meraih cita-citanya. Bahkan Tuhan memberikan pekerjaan bagi orang tua kami. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat guru-guru kami yang mengajar dari rumah ataupun dari sekolah, juga bahkan kakak-kakak guru di sekolah dalam melayani ibadah setiap hari. Berkati semua apa yang bukan semua doa buat gereja kami, Jemaat Batam, Tuhan memberkati dari Bapak Pendeta, Tua Diaken, dan seluruh jemaat agar tetap setia kepada Tuhan, boleh hidup rukun, bersatu untuk senantiasa memberkati jemaat. Tuhan, kami berdoa buat setiap orang yang terlibat penanganan pandemi COVID, dokter, medis, perawat, setiap orang berada di garda depan. Hati mereka dengan kesabaran, kesehatan. Pandemi ini segera berlalu dan kami boleh hidup seperti sedia kala. Bebas beraktivitas, akan tetap bisa menjaga kesehatan kami senantiasa hidup bersih sehingga sakit penyakit bisa menjauh dari kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga bersyukur karena kami masih diberi waktu dan kesempatan untuk memberikan persembahan kami. Biarlah persembahan kami yang kecil ini berguna untuk pelebaran kerajaan Tuhan dan dapat dikelola dengan baik oleh pengurus sehingga menjadi berkat untuk pelayanan di jemaat Batam dan khususnya bagi sekolah ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami yang terselip di dalam kami melakukan ibadah pada hari ini. Inilah doa kami, dengarkan doa kami dan sempurnakan doa kami yang kami bawa kepada Bapa di surga, Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, kuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, semuanya bangkit berdiri, kita akhir ibadah kita. Kita menyanyikan PKJ 180, Kasih Tuhan mengiringimu. Kasih Tuhan mengiringimu dan sayapnya melindungimu.
Kiranya Allah mengasihi kita dan memberkati kita, dan kiranya Allah menyinari kita dengan wajah-Nya. Amin. Amin. Adik-adik, ibadah kita sudah selesai pada hari ini. Biarlah kiranya berkat Tuhan tetap senantiasa melingkupi kita di sepanjang kehidupan kita di minggu ke depan. Oke, selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Ya, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Selamat hari Minggu, Kak Retno.